video, pembelajaran, penerapan sistem PLC, HMI, dan SKADA. SMK Nurul Huda, JAN Natun, Kota Cirebon. Bagian 1. Definisi PLC sebagai berikut. PLC adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan proses industri. Jadi intinya PLC ini bisa untuk mengendalikan proses di industri tanpa harus ribet kita memasang pengkabelan yang ruwet gitu. Jadi dengan satu PLC saja bisa mengendalikan input-outputnya teman-teman. Maksudnya apa sih? Nanti saya jelaskan. Nah di sini selanjutnya menggantikan rangkaian kontrol kabel keras yang lebih tua dan kurang fleksibel. Maksudnya apa sih? Jadi si PLC ini kita tidak perlu lagi merakit rangkaian kontrol yang begitu banyak sekali, tapi dengan satu PLC saja kita bisa merakit beberapa input dan output sangat simpel teman-teman. Jadi kita hanya memasang di input lalu keluarannya di output. Biar tadi saya jelaskan supaya teman-teman tidak bingung ya. Untuk selanjutnya di sini PLC sangat penting dalam aplikasi otomasi dan kontrol proses. Sudah pasti teman-teman. Karena dengan satu PLC ini kita bisa memudahkan pekerjaan hanya dengan memprogram dari laptop, lalu kita bisa menjalankan PLC tersebut. Fungsi utama PLC. Nah ini adalah paling utamanya, silahkan teman-teman simak dan catat ya, jangan sampai teman-teman ketika ditanya sama HRD-nya malah gak tahu fungsi dari utama PLC tersebut. Nah jadi yang pertama fungsi utama PLC itu yaitu mengendalikan proses industri secara otomatis. Sudah pasti ya, karena PLC ini yang bisa mengendalikan proses industri secara otomatis. Jadi kita sangat simpel ya dengan menggunakan PLC, tidak perlu perwiringan lagi. Hanya mengendalikan input-output, lalu kita bisa memantau peralatan tersebut dan PLC ini bisa mengendalikan proses industri secara otomatis teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu memantau kondisi dan variabel proses. Maksudnya apa sih? Jadi PLC ini bisa memantau seperti sensor-sensor teman-teman, seperti outputnya yaitu indikator-indikator. Jadi sudah tertera di sini, tidak perlu repot lagi kita harus mengecek langsung ke lokasi. Tetapi dengan PLC kita bisa memantau kondisi dan variabel prosesnya. Apalagi teman-teman jika dihubungkan nanti ke HMI kayak gitu. Nanti saya jelaskan lah. Sekarang hanya dasar dulu. Untuk selanjutnya, fungsi utama PLC yaitu melakukan keputusan berdasarkan logika yang diprogram. Jadi contohnya nanti kita akan memprogram di sebuah laptop ya. Lalu program tersebut dimasukkan ke PLC. Lalu nanti kita bisa mengatur input-output yang ada di PLC ini. Nah contohnya seperti itu teman-teman. Jadi bisa melakukan keputusan berdasarkan logika yang diprogram. Jadi logikanya itu kita membuat rangkaian apa nih? Lalu kita masukkan ke PLC. Lalu nanti kita bisa men-setting input-outputnya secara otomatis. Di sini sudah ada nomor 1 nih, secara otomatis seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu mengendalikan perangkat keras seperti motor, pompa, dan katup dan lain-lain. Si PLC ini bisa mengendalikan perangkat keras seperti motor listrik, pompa air, dan katup-katup yang harus dijalankan oleh PLC ini teman-teman. Walaupun perangkatnya kecil kayak gini ya, tetapi kita bisa mengendalikan perangkat keras seperti motor, pompa, dan katup. Prinsip kerja 1 atau O. Seperti yang kita ketahui, PLC membutuhkan ladder program untuk menjalankan sistem kontrolnya, di mana ladder program membantu mensinkronkan komponen input dan komponen output sehingga terjadi proses kontrol yang sesuai dengan rencana. Nah, lalu apa itu ladder program? PLC selalu terdiri dari input dan output, di mana komponen input yang sudah terpasang pada PLC akan diolah menjadi logic control sehingga dapat mengaktifkan komponen output yang sudah terhubung pada PLC. Nah, logic control itu berupa bahasa pemrograman, dan bahasa pemrograman pada PLC itu ada beberapa, diantaranya FBD, ladder, sequential logic, dan struktur teks. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah ladder logic. Berikut adalah contoh ladder program seperti yang ditujukan oleh panah. Input selalu condong pada sebelah kiri ladder program, sedangkan output lebih condong ke sebelah kanan
ladder program. Nah, sama seperti ladder diagram, ladder program memiliki dua power line ya, di sebelah paling kiri dan di sebelah paling kanan. Dan ladder program terdiri dari beberapa baris dan baris tersebut dinamakan rang. Kita dapat membaca ladder program dengan membaca dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Apabila kita sudah selesai membaca satu rang, kita akan melanjutkan membaca keseluruhan ladder program dari atas ke bawah di setiap rangnya. Untuk memudahkan ladder logic, kita bisa memasukkan gerbang logika. Nah, gerbang logika itu diantaranya AND, OR, dan NOT. Itu adalah gerbang logika yang paling dasar. Nah, gerbang logika akan membandingkan input, contohnya berupa push button, sehingga menghasilkan status output, contohnya lampu indikator LED. Nah, pada ladder program, input selalu berupa discrete input, yaitu statusnya hanya dua, yaitu on dan off. Jadi pada discrete input itu hanya dua kontak, yaitu kontak NO normally open dan kontak NC normally close. Disebut normally itu karena keadaannya dalam kondisi normal, input belum aktif. Apabila inputnya aktif seperti push button ditekan, maka kontak yang tadinya NO normally open akan menjadi close atau tertutup, sedangkan kontak yang tadinya NC normally close akan menjadi open atau terbuka. Untuk memudahkan pemahaman, berikut wiring dari input PLC. Terdapat input push button NO yang terhubung pada kutub plus power supply DC 24 volt pada sisi kiri dan port I1 pada sisi kanan push buttonnya. Nah, apabila push button NO-nya ditekan, maka yang sebelumnya statusnya open terbuka akan berubah menjadi close atau tertutup, sehingga menghubungkan kutub positif DC 24 volt ke input I1-nya. Itu adalah contoh dari input push button NO. Nah, bagaimana dengan input push button NC? Nah, kode push button NC dari awal sudah terhubung dari plus DC 24 volt ke port input I1. Apabila ditekan push button NC-nya, justru akan tidak terhubung menjadi open atau terbuka, sehingga plus DC 24 volt ke input I1 akan terputus. Nah, sekarang kita akan menggunakan gerbang logika AND untuk memproses kontrol PLC. Di sini ada dua input push button NO dan satu output lampu LED merah. Apabila kita masukkan ke ladder program, bentuknya seperti ini. Jadi ada dua input PB1 dan PB2 NO dan satu output L lampu LED merah. Nah, untuk memudahkan pembacaan gerbang logika, kita memerlukan truth table. Nah, pada kondisi awal PB1 0, PB2 0 dan L itu 0. Artinya PB1, PB2 dan L itu tidak ada yang aktif. Nah, apabila saya tekan PB1-nya yang awalnya normally open atau terbuka menjadi close atau tertutup, dan PB1-nya menjadi aktif atau 1, tetapi PB2-nya masih 0 dan L-nya juga masih 0. Nah, apabila kita tukar PB2 yang saya tekan, maka yang aktif hanya PB2. Terlihat pada truth table PB2-nya 1, tetapi PB1 dan L-nya 0. Nah, apabila saya menekan kedua push button PB1 dan PB2 secara bersamaan, nah, maka lampu LED merah output L bisa aktif atau menyala. Jadi untuk mengaktifkan lampu L, kita harus menekan PB1 dan PB2 secara berbarengan. Itu yang dinamakan gerbang logika AND. Bagian 2. HMI Human Machine Interface sebagai berikut. HMI adalah singkatan dari Human Machine Interface. Kita semua pasti tahu dengan perangkat ini. Yap, mesin ATM. Ini adalah salah satu contoh HMI yang kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Mesin ATM memiliki screen atau layar dan push button yang memungkinkan kita untuk mengoperasikan mesin untuk mengeluarkan uang dengan jumlah yang kita input, atau mungkin untuk mentransfer uang ke rekening lain. HMI membantu mengintegrasikan manusia dengan sistem teknologi yang rumit. Industrial HMI. Di dalam dunia industri, HMI digunakan untuk mengontrol dan memonitoring mesin atau
sistem yang sedang beroperasi. Dengan begitu, jelas HMI memiliki peranan penting di dalam menciptakan suatu sistem otomasi industri yang baik. HMI dapat berupa perangkat yang diwakili oleh sebuah layer atau screen, seperti screen yang kita gunakan pada laptop atau PC yang kita miliki. Terkadang memiliki teknologi touchscreen. Melalui screen atau layar ini, nantinya memungkinkan seorang operator untuk dapat mengoperasikan dan memonitoring suatu sistem meskipun lokasi plan dan HMI tidak berdekatan. Informasi yang diberikan pada layar HMI dapat berupa informasi real-time data mengenai suhu, tekanan, tahapan dari proses industri, maupun jumlah perhitungan atau material dari sistem. HMI juga dapat menampilkan virtual representatif dari ketinggian cairan di dalam tangki dan posisi dari suatu mesin. Kita dapat membayangkan banyaknya informasi yang bisa diperoleh di dalam suatu industri pada berbagai macam indikator. Sekarang memungkinkan untuk meringkasnya di dalam satu layar saja. Karena peran besar HMI adalah bekerja menyederhanakan sistem dengan variabel yang rumit menjadi sistem yang mudah dan ringkas. Keuntungan untuk engineer maintenance, terkadang HMI juga terhubung ke logic PLC dan ditampilkan pada screen untuk keperluan troubleshooting. Well, tentunya ini dapat menghemat banyak waktu daripada harus menghubungkannya ke komputer atau laptop setiap saat pada proses troubleshooting. Keuntungan lain dari HMI adalah mengurangi error, meningkatkan efisiensi dari sistem dan user, mengembangkan reliability dan maintainability, dan meningkatkan ekonomi produksi hingga produktivitas. Menggunakan teknologi HMI modern juga meningkatkan fakta bahwa mesin dan industrial site lainnya yang terpisah namun tetap dapat mengontrol atau mengendalikan mesin dan perangkat lainnya satu sama lain. Untuk industri manufaktur skala kecil, bahkan dapat memonitoring keseluruhan plan dari satu lokasi penempatan HMI. Sekarang kita sudah sedikit mengerti bahwa sebuah HMI terdiri dari panel operasi dan monitoring screen. Muncul pertanyaan, bagaimana cara HMI dapat terhubung ke suatu sistem dan dapat mengendalikan serta memonitoring sistem tersebut? Pertama, HMI memiliki software khusus dan seorang engineer yang dapat memprogramnya dengan baik. Software dan hardware. Seperti halnya komputer, HMI juga memiliki keterbatasan dalam software dan hardware yang digunakan. Beda brand, beda software dalam penggunaannya. Software memungkinkan engineer untuk dapat mendesain apa yang operator akan lihat pada layar, apa yang bisa dimonitoring pada layar, tombol mana yang akan ditekan untuk memerintah sistem, dan bagaimana cara operator memanipulasi mesin. Sebagai contoh, kita memiliki suatu tangki besar di mana kita ingin HMI menampilkan visualisasi tangki pada layar beserta ketinggian dan tampilan isi cairan di dalam tangki. Di sebelah tangki ada pompa untuk mengurangi ketinggian dari cairan. HMI yang kita desain dapat memiliki suatu tampilan tombol start dan stop serta dapat digunakan di sebelah display pompa pada screen. Tampilan ini harus bisa menghidupkan dan mematikan pompa sebenarnya. Namun, ini tidak semudah hanya meletakkan tombol pada screen atau tangki dengan ketinggian air pada layar. Orang yang memprogram HMI harus memprogram setiap indikator dan tombol untuk addressing input dan output yang spesifik pada PLC. Dengan begitu, HMI dan PLC harus kompatibel. Dengan kata lain, mereka harus dapat berbicara atau berkomunikasi satu sama lain, atau memiliki protokol. Setiap perusahaan atau brand menggunakan protokol komunikasi yang berbeda. Protokol komunikasi yang biasa digunakan pada HMI adalah Modbus, Ethernet atau IP, dan Profibus. Ini semua hanya jaringan pada industri, seperti jaringan yang kita miliki di rumah untuk menghubungkan beberapa komputer, TV, atau perangkat lain yang terhubung satu sama lain. Protokol industri menghubungkan PLC, HMI, atau mesin yang berbeda satu sama lain. Informasi mengenai protokol ini dapat kita temukan dengan mudah pada website dari manufakturnya. Ketika PLC dan HMI berkomunikasi atau berbicara, maka apapun yang diprogram ke dalam HMI dapat digunakan untuk memonitoring dan mengendalikan fungsi dari PLC. Bagian 3. SCAD Supervisory Control Data sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian SCADA System atau Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, apa sih sebenarnya SCADA itu? Jadi SCADA adalah secara sederhana adalah kumpulan software dan hardware yang membentuk sebuah sistem kesatuan yang dapat mengawasi atau supervise, mengendalikan atau controlling, dan mengakuisisi data dalam sebuah proses kendali atau plan. Jadi sederhananya, sebuah SCADA adalah
kumpulan dari software dan hardware yang membentuk sebuah sistem kesatuan yang dapat melakukan fungsi pengawasan atau supervising, pengendalian atau controlling, dan dapat melakukan fungsi akuisisi data ya dalam sebuah proses kendali atau plan. Nah, SCADA ini juga berfungsi untuk memeriksa, kemudian mengambil data dan memprosesnya secara real time. Kemudian, SCADA ini juga merupakan salah satu tools dalam otomasi industri. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu otomasi industri, silahkan diklik video saya mengenai pengenalan otomasi industri yang berada linknya di pojok kanan atas. Penutup. Sekian, dan terima kasih.